Oke, sekarang kita mau mengerjakan nomor 1 dulu ya. Perhatikan gambar di atas. Berapa jumlah gelombang pada gambar di atas? Nah, tadi kita udah sempat ngejelasin kalau panjang gelombang itu berarti satu bukit dan satu lembah. Ini yang disebut sebagai bukit. Terus ini adalah lembah. Nah, berarti satu bukit satu lembah ini sama dengan 1. Ini yang A di sini ya, sama dengan 1 ditambahkan, ini ada setengah lagi kan, tambah setengah, berarti sama dengan 1/2 gelombang. Kalau mau dijadikan desimal, berarti menjadi 1,5 gelombang. Ini yang A sudah terjawab. Kemudian kita lanjut yang B. Yang B yang diminta adalah tentukan amplitudo gelombang. Nah, di sini aku kasih tahu dulu, kalau amplitudo itu berarti jarak terpendek dari si gelombang tersebut. Ini jaraknya adalah 2 cm. Nah, berarti amplitudonya adalah 2 cm. Tinggal kamu tulis aja. Berarti amplitudo dalam kurung A itu sama dengan 2 cm. Kemudian yang C, yang diminta adalah tentukan periode gelombang. Periode tadi kita udah bahas ya, kalau periode itu T. T-nya sama dengan T per N. Berarti sama dengan T-nya, waktunya kita lihat yang paling akhir. Ini ada 2,25. 2,25 dibagi N itu adalah gelombang. Tadi kan N-nya sama dengan 1,5 gelombang. Berarti tinggal kita masukin 1,5. 2,25 dibagi 1,5 berarti hasilnya adalah 1,5. Satuannya adalah sekon. Kemudian yang D, di situ mintanya tentukan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu adalah lambda. Lambdanya berapa gitu. Nah, rumus si lambda ini bisa nggak pakai rumus kalau kamu mau lebih cepat. Berarti kita lihat dari si keseluruhan panjang gelombang. Kita lihat dulu dari sini. Ini sampai sini itu 30 cm. Sekarang kita lihat lagi, kalau si 30 cm itu punya 3 titik. Ini setengah gelombang, yang ini setengah gelombang. Kemudian ini juga setengah gelombang. Berarti ada berapa kotaknya? 1, 2, 3. Berarti lambdanya sama dengan 30 cm dibagi 3. Berarti sama dengan 10 cm. Ini untuk lambdanya. Kemudian sekarang yang namanya lambda itu kan satu gelombang penuh ya. Satu gelombang penuh. Maaf, aku tarik lagi. Lambda itu sama dengan panjang satu gelombang. Nah, tadi satu gelombang itu sama dengan satu bukit ditambahkan dengan satu lembah. Tadi udah dibahas sebelumnya, cari lambdanya itu kalau setengah lambda berarti 30 dibagi 3 ya. 30 bagi 3 kan 10. Nah, di sini satu bukitnya berarti 10 cm ditambahkan dengan 10 cm sama dengan 20 cm. Gitu ya. Kemudian yang E diminta adalah tentukan cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat itu kan simbolnya V. V sama dengan lambda per periode karena frekuensinya nggak diketahui. Jadi kita pakai rumus yang ini. Lambda per periode. Dilihat lagi catatannya di buku ya. Berarti lambdanya tadi udah diketahui 20 per periodenya tadi juga udah diketahui yaitu nih ya 1,5 sekon. 20 dibagi 1,5. Kalau mau cara matematikanya tanpa kalkulator berarti jadi 20 per 15 per 10. 1,5 itu 15 per 10 ya. Nah, sekarang sama dengan 20 dikali 10 dibagi dengan 15. Dari mana? Ininya kita balik supaya bisa dikalikan. Sekarang kita sederhanakan. Dibagi 5 dua-duanya. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Berarti sama dengan 4 kali 10, 40 per
Itu kalau dijadikan sebagai pecahan. Tapi kalau dijadikan ke desimal berarti sama dengan 13,33 cm per sekon. Kenapa pakai cm? Karena ini tulisannya cm, tidak harus diubah ke meter. Selesai. Kemudian yang terakhir ada tulisan tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Nah, sekarang kalau satu gelombangnya itu adalah 1,5 sekon. Ini ya, dari sini ya, dari periodenya ya. 1,5 sekon berarti berapa gelombang jika 2 menit ini kita jadikan ke sekon? 2 menit itu berarti 2 menit ini 1 menit kan 60 sekon ya. Berarti kalau 2 menit itu sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Berarti tulis aja berapa gelombang yang hasilnya adalah 120 sekon. Kita kali silang. Berarti jadinya 120 di kita nggak muat, sebentar. Kita pindah aja ya. Nah, di sini yang siapa namanya? F-nya. Yang F-nya berarti kalau tadi 2 menit adalah 120 sekon, kita tentukan kalau satu gelombang itu membutuhkan waktu 1,5 sekon. Berarti kalau misalkan dia yang diminta adalah 120 sekon, maka akan menghasilkan berapa gelombang, gitu kan? Nah, caranya kita kali silang aja. Ini kali sini, ini kali sini. Berarti 1 dikali 120 sama dengan, ini kita ganti huruf X aja ya, X gelombang. 1 dikali 120 sama dengan 1,5 dikali X. Berarti X-nya sama dengan 1 kali 120 kan hasilnya 120 ya. 120 dibagi 1,5. Berarti X-nya itu sama dengan, kalau kita bagi supaya cepat, 120 dibagi 1,5 hasilnya adalah 80 gelombang. Jadi seperti itu nomor 1 ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini nelayan yang sedang mencari ikan di lautan melihat sampah botol plastik mengapung di permukaan air. Terdapat 2 botol, jaraknya diperkirakan 6 meter saling terpisah. Ketika botol terletak di bagian tertinggi permukaan air laut, botol lain terletak di bagian terendahnya. Di sini ada kuncinya, ada tertinggi dan ada juga terendah. Kemudian nanti ada jaraknya 6 meter. Nah, jarak ini itu kan namanya lambda ya. Nah, bukan lambda tapi L dulu. Karena kita belum tahu nih berapa gelombangnya. Ini L-nya dulu. Nah, sekarang botol tersebut berubah posisi dari posisi tertinggi ke posisi terendah, begitu sebaliknya. Nah, ini ada tulisannya sekitar 4 detik berselang juga nih. Berarti kita gambar dulu aja. Jadi, kita gambar jaraknya dulu. Jaraknya itu adalah 6 meter antara botol 1 dan botol 2. Ini 6 meter. Kemudian sini ya, aku kasih lagi ini 6 meter. Kemudian yang satu botolnya di atas atau tertinggi, yang satu lagi nanti di terendah. Berarti satu di bukit, satu di lembah. Nah, berarti kan begini nih. Satu di tinggi sini nih. Ini botolnya, botol 1. Nah, ini botol 1. Kemudian yang sini ini adalah botol 2-nya. Nah, ini botol 2. Berarti satu tinggi, satu rendah. Nah, terus ini 6 meter. Berarti kalau kita lihat, dia ini adalah satu gelombang kan, karena hanya ada satu gunung atau satu bukit. Ada satu bukit, kemudian ada satu lembah. Berarti kita ketahui dulu, diketahui bahwa N-nya atau banyaknya gelombang adalah satu gelombang. Berarti kita udah nggak usah bingung nih, mikir lambdanya berapa, karena cuman ada satu gelombang, berarti lambdanya adalah yang 6 meter. Tulis lambda sama dengan 6
meter. Kemudian di sini ada tulisan sekitar 4 detik berselang, berarti waktunya, T-nya kan? T-nya sama dengan 4 sekon. Sekarang yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Nah, yang ditanya adalah V-nya, cepat rambatnya berapa? Nah, kita tahu dulu kalau rumus dari si V, sini ya, rumus V itu sama dengan lambda per periode atau lambda dikali frekuensi. Nah, sekarang kita cari yang nggak ada dulu. Dijawab, cari yang nggak ada, cari periodenya dulu. Berarti T-nya, kalau rumus T atau rumus periode itu kan sama dengan waktu dibagi banyak gelombang atau T per N. Berarti sama dengan T-nya adalah 4 per N-nya 1. Berarti sama dengan 4 bagi 1 adalah 4 sekon. Ini T-nya. Nah, kita coba nih, coba cari frekuensinya. Frekuensinya itu sama dengan N per T. Berarti N-nya adalah 1 per T-nya adalah 4. Nah, sekarang kita bikin 1 dibagi 4 itu hasilnya sama dengan 0,25 Hz. Sekarang baru yang terakhir kita mau cari V-nya nih. V-nya kita coba cari pakai rumus 1 dulu. Biar kita terbukti rumusnya dua-duanya benar nggak sih? V-nya sama dengan lambda per T. Kita lihat tadi lambdanya adalah 6 per T-nya pakai yang ini. Pakai yang 4 sekon. Kenapa? Karena udah diketahui. 6 dibagi 4 berarti hasilnya 1,5 meter per sekon. Ini kalau kita pakai rumus yang ini. Nah, kita coba lagi nih pakai rumus satu lagi. Yang V sama dengan lambda dikali F. Sekarang kita pakai nih, coba rumus yang ini. Berarti sama dengan, di bawahnya aja ya, biar nggak nabrak. Berarti sama dengan lambdanya itu 6 dikali frekuensinya pakai yang ini yang udah diketahui kan? 0,25. Nah, sekarang kita coba 6 kali 0,25 hasilnya adalah masih sama ya, sama dengan 1,5 meter per sekon. Karena udah terbukti 1,5 dan 1,5 berarti jawabannya juga sama, yaitu 1,5 meter per sekon. Ada ya jawabannya yang D. Jadi seperti itu. Oke, nomor 3 di sini ketika Tommy berjalan membawa secangkir kopi dengan kecepatan tepat 1 langkah per detik, kopinya teraduk semakin tinggi di dalam cangkir sampai akhirnya mulai tumpah dari pinggir atasnya. Gelombang yang dibentuk oleh kopi akan melaju lebih rendah jika diameter cangkir tersebut lebih kecil. Dari pernyataan tersebut benar atau salah? Nah, ini konteksnya adalah benar atau salah ya. Benar atau salah. Sekarang kita cari dulu nih, benar atau salah. Yang pertama, kita harus tahu dulu semakin kecil diameter, maka menghasilkan gelombang yang lebih pendek. Nah, terus yang kedua, gelombang yang pendek memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, semakin tinggi frekuensi, maka semakin rendah kecepatan gelombangnya. Nah, sekarang di sini ada tulisannya, gelombang yang dibentuk oleh kopi akan melaju lebih rendah. Nah, tadi kan lebih rendah sama lebih pendek sama ya. Melaju itu artinya frekuensinya. Jika diameter cangkir lebih kecil. Nah, sekarang ini sama dengan statement yang nomor 1. Semakin kecil diameter, maka menghasilkan gelombang yang lebih pendek. Pendek ini sama dengan rendah kan ya. Jadi semakin gelombang yang dibentuk oleh kopi akan melaju lebih rendah jika diameter cangkir lebih kecil. Nah, ini nih sama dengan statement nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita perhatikan gambar nomor 4. Lanjut ya.
Di sini panjang gelombang dari A sampai C pada gambar tersebut adalah panjang gelombang, itu gampang banget. Nah, di sini kan udah ketahuan nih kalau panjang dari B ke C-nya itu adalah 12 cm. Nah, sekarang kita tinggal lihat dari A ke C. A ke C itu berarti dari sini sampai sini kan, sampai si C-nya. Kalau B ke C udah ketahuan 12 cm, berarti kan yang belum diketahui tinggal A ke B kan. Kita mundurin aja dia. Jadi dari sini ke sini itu pasti sama juga kan ukurannya 12 cm. Berarti panjang gelombangnya artinya lambdanya sama dengan 12 cm ditambah 12 cm. Hasilnya adalah 24 cm. Ada jawabannya yang C. Kemudian yang terakhir adalah nomor 5. Di sini jika dari A ke C ditempuh dalam waktu 3 menit, kita harus diketahui dulu bahwa T dari A ke C, waktu dari A ke C itu sama dengan 1,5 detik. Kenapa ya? Ada tulisannya di situ. 1,50 sekon. Nah, sekarang itu adalah kalau misalkan 1,5 sekon, N-nya adalah 1 gelombang. Kenapa 1 gelombang? Kita lihat dulu dari A ke C, ini ada 1 bukit dan 1 lembah. Kalau dijadiin 1, ya berarti kan jadi 1 gelombang kan? Nah, itu jadi 1 gelombang. Kemudian yang ditanya sekarang adalah 3 menit. Kalau 3 menit, itu berapa gelombang? Titik-titik gelombang. Kita kasih X aja ya, X gelombang. Nah, sekarang kita jawab deh. Sama kayak nomor sebelumnya yang udah pernah dibahas. Kita bikin dulu persamaannya. Kalau 3 menit, itu kita ubah ke detik. Nah, 1 menit 60 detik, berarti kalau 3 menit 3 kali 60, berarti sama dengan 180 detik. Nah, sekarang kita bikin persamaannya. Kalau 1 gelombang itu sama dengan 1,5 sekon, berarti kalau X gelombang itu sama dengan 180 sekon. Nah, kita kali silang. Berarti 1 dikali 180 itu sama dengan 1,5 dikali X. Berarti X-nya sama dengan 1 kali 180 hasilnya 180 dibagi 1,5. Biar cepet ya, langsung aja kita pakaiin kalkulator. 180 dibagi 1,5 hasilnya sama dengan X, berarti 120 gelombang. Begitu caranya. Selesai ya. Sini nomor 6, berdasarkan arah rambatnya gelombang dibedakan menjadi, nah ini catatan biasa ya. Kalau berdasarkan arah rambatnya ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 7, di sini sebuah gelombang merambat dengan kecepatannya 300 meter per sekon. Berarti kita diketahui dulu bahwa V-nya sama dengan 300 meter per sekon. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang itu berarti lambda ya. Lambdanya sama dengan 75 meter. Yang ditanya adalah frekuensinya. Nah, yang ditanya F-nya berapa? Kita tahu dulu kalau rumus percepatan atau rumus kecepatan itu V sama dengan lambda dikali F atau panjang gelombang dikali frekuensi. Masukin angkanya. V-nya kan 300 sama dengan lambdanya 75 dikali frekuensi. Berarti untuk nyari frekuensinya itu sama dengan 300 dibagi 75. 300 dibagi 75 hasilnya adalah 4 Hz. Ini yang terakhir, satuan dari frekuensi dan periode. Kalau frekuensi itu udah pasti Hz satuannya. Kalau periode itu udah pasti sekon. Jadi jawabannya Hz dan sekon yang C.